Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Henok, manusia pertama yang diangkat hidup-hidup ke surga dan belum pernah mengalami kematian. Henok adalah seorang abdi Elohim yang taat dan selalu dekat dengan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan pun kemudian mengangkat dia hidup-hidup ke surga. Kisah hidup Henok diceritakan secara singkat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24 yang menuliskan silsilah keturunan Adam dan generasinya. Di dalam kitab itu dikisahkan bahwa Henok adalah seorang abdi Elohim yang dekat dengan Tuhan, dan dia selalu bergaul dengan Tuhan, dan Henok tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dia juga disebutkan kembali dalam silsilah Adam yang tercatat dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Henok juga dituliskan dalam silsilah keturunan Yesua HaMasiah dalam kitab Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-37. Henok juga disebutkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5 sebagai salah satu saksi iman. Demikian dituliskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5. Dengan iman, Henok telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya, sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Henok juga disebutkan dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 yang mengisahkan tentang nubuatannya tentang kedatangan Tuhan. Demikian dituliskan dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dan juga kepada mereka ini, Henok, generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, "Lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan mempersalahkan semua orang fasik dari antara mereka, berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik, dan berkenaan dengan segala kekasaran yang telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik itu, ucapkan terhadap dia." Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dia adalah anak dari Yered dan Baraka. Dia dilahirkan dalam Yobel ke-11 minggu ke-5 dalam tahun ke-4. Henok adalah yang pertama dari antara manusia yang dilahirkan di bumi yang mempelajari tulisan dan pengetahuan dan juga hikmat, dan yang menuliskan tanda-tanda langit menurut urutan bulan-bulan mereka dalam sebuah kitab, supaya manusia mengetahui musim-musim dari tahun-tahun menurut urutan pemisahan bulan-bulan mereka. Henok juga adalah yang pertama kali menuliskan kesaksian, dan dia bersaksi kepada anak-anak manusia di antara generasi-generasi bumi, dan menceritakan minggu-minggu dari Yobel-Yobel, dan memperkenalkan kepada mereka hari-hari dari tahun-tahun, dan menyusun urutan bulan-bulan, dan menceritakan sabat-sabat dari tahun-tahun seperti yang telah para malaikat tunjukkan kepadanya. Dan Henok juga menuliskan apa yang telah dan apa yang akan terjadi yang dia saksikan dalam penglihatan waktu tidurnya, seperti yang akan terjadi kepada anak-anak manusia di seluruh generasi-generasi mereka sampai hari penghakiman. Henok melihat dan memahami segala sesuatu dan menuliskan kesaksiannya
dan meninggalkan kesaksian itu di bumi bagi semua anak-anak manusia dan bagi generasi-generasi mereka. Henokh menuliskan 366 kitab yang diserahkan kepada anak-anaknya untuk dijaga dan diberikan kepada semua orang yang berminat untuk mempelajarinya. Henokh semasa hidupnya mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Etni, anak perempuan Daniel, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Metusalah. Dan dia juga memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan dan menjauhkan diri dari manusia. Setelah Henokh hidup lama terpencil dari manusia, ia mendengar suara malaikat memanggil dia, "Henokh, Henokh, siap sedialah engkau dan tinggalkanlah rumah dan tempat rahasia di mana engkau menyembunyikan dirimu sendiri. Berkuasalah atas manusia untuk mengajari mereka cara di mana mereka akan berjalan dan perbuatan yang akan mereka lakukan agar mereka dapat berjalan di jalan Elohim." Henokh kemudian meninggalkan tempatnya dan membawa dirinya untuk menjumpai manusia. Dia kemudian mengumpulkan mereka padanya dan memerintahkan mereka dalam melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Yahweh. Ia mengirim utusan untuk mengumumkan, "Siapa yang ingin mengetahui cara-cara Elohim dan perilaku yang benar, datanglah kamu kepada Henokh." Kemudian sebuah kerumunan besar orang memadati Henokh untuk mendengar hikmat yang akan ia ajarkan dan belajar dari mulutnya apa yang baik dan benar. Bahkan para raja dan pangeran, tidak kurang dari 130 jumlahnya, menjumpai dia dan menyerahkan diri pada kekuasaannya untuk diajarkan dan dibimbing oleh dia, karena ia mengajar dan membimbing semua orang. Perdamaian kemudian menguasai seluruh dunia selama 243 tahun di mana Henokh berkuasa. Dan pada akhir masa periode ini, di tahun di mana Adam meninggal dan dimakamkan dengan kehormatan besar oleh Set, Enos, Henokh, dan Metusalah. Setelah kematian Adam, Henokh kemudian menemukan kitab pengetahuan yang diberikan oleh malaikat Rasiel kepada Adam, dan dia menerima petunjuk melalui mimpi dan menemukan kitab itu di dalam gua harta karun dan mempelajari isi kitab itu. Dan Henokh menjadi lebih bijaksana melebihi Adam, dan setelah mengetahui semua rahasia kitab itu, dia kemudian menyembunyikan kitab itu kembali. Henokh kemudian memutuskan untuk mundur lagi dari hubungannya dengan manusia dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Yahweh. Tetapi ia mengundurkan diri secara bertahap. Pada awalnya, dia akan menghabiskan 3 hari dalam doa dan memuji Elohim, dan pada hari yang keempat, ia akan kembali kepada murid-muridnya dan memberi mereka pengajaran dan petunjuk. Bertahun-tahun berlalu demikian. Kemudian ia muncul di antara mereka, tetapi sekali seminggu, kemudian sebulan sekali, dan akhirnya setahun sekali. Para raja-raja dan pangeran dan semua orang lain yang berkeinginan melihat Henokh dan mendengarkan kata-katanya tidak berani datang dekat dengannya selama masa pengunduran dirinya, karena keagungan yang mengerikan seperti duduk di atas wajah Henokh. Mereka sangat takut untuk hidup mereka kalau mereka menatapnya. Kesan yang dibuat oleh ajaran Henokh membuat orang yang mendengar mereka menjadi kuat. Mereka bersujud di hadapan Henokh dan berteriak, "Hidup raja, hidup raja." Pada suatu hari tertentu, sementara Henokh memberikan pengajaran untuk para pengikutnya, seorang malaikat muncul dan memberitahukan kepada dia
bahwa Yahweh telah memutuskan untuk menjadikan dia sebagai raja atas para malaikat di surga, karena sampai saat itu ia memerintah atas manusia. Henokh kemudian memanggil bersama-sama semua penduduk bumi dan berkata kepada mereka demikian, "Aku telah dipanggil naik ke surga, dan aku tidak tahu pada hari apa aku akan pergi ke sana. Karena itu, aku akan mengajarkan kamu kebijaksanaan dan kebenaran sebelum aku pergi." Maka beberapa hari Henokh menghabiskan waktu berada di antara manusia dan menghabiskan waktu yang tersisa untuk memberikan pengajaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Dia juga mengajarkan perilaku takut akan Tuhan dan bertakwa kepadanya, dan mendirikan hukum dan ketertiban untuk mengatur urusan manusia. Kemudian mereka berkumpul di dekat dia, dan dia melihat kuda raksasa turun dari langit. Dan kemudian Henokh berkata kepada mereka dengan mengatakan kepada mereka, "Kuda ini datang bagiku, dan waktunya telah datang, yaitu hari ketika aku meninggalkan kamu dan tidak pernah terlihat lagi." Kuda itu mendekati Henokh, dan ia pun naik di punggungnya, dan sepanjang waktu mengajar orang-orang menasihati mereka, memerintahkan mereka untuk melayani Yahweh dan berjalan di jalannya. 800.000 orang mengikuti perjalanan sehari bersama dia. Tapi pada hari kedua, Henokh mendesak pengiringnya untuk kembali dengan berkata, "Pergilah dan kembalilah ke rumah, jangan sampai kematian menimpa kamu, jika kamu mengikuti aku lebih jauh." Dan kebanyakan dari mereka mengindahkan kata-katanya dan kembali, tetapi beberapa tetap dengan dia selama 6 hari. Meskipun ia memperingatkan mereka setiap hari untuk kembali, agar tidak membawa kematian atas diri mereka. Pada hari ke-6 perjalanan, ia berkata kepada mereka yang masih menyertai dia, "Pergilah ke rumah, karena keesokan harinya aku akan naik ke surga, dan siapapun yang kemudian ada dekat denganku, dia akan mati." Namun demikian, beberapa sahabat tetap bersama dengan dia dan mengatakan, "Kemana engkau pergi, kita akan pergi, dan Elohim yang hidup, kematian saja yang akan memisahkan kita." Dan pada hari ke-7, Henokh dibawa ke langit dalam kereta berapi yang ditarik oleh kuda berapi. Dan hari setelah itu, raja-raja yang telah kembali dalam waktu yang baik mengirim utusan untuk menyelidiki nasib orang-orang yang menolak untuk memisahkan diri dari Henokh, karena mereka telah mencatat jumlah mereka. Mereka kemudian menemukan salju dan es yang besar di mana tempat Henokh telah terangkat. Dan ketika mereka mencari di bawah, mereka menemukan mayat dari semua yang tetap di belakang Henokh. Dia sendiri tidak di antara mereka karena dia sudah terangkat ke surga. Ini bukan pertama kalinya Henokh berada di surga. Sebelumnya, sementara ia diam di antara manusia, ia telah diizinkan untuk melihat semua yang ada di bumi dan di langit. Pada saat ia sedang tidur, sebuah kesedihan yang besar tiba di hatinya, dan ia menangis dalam mimpinya dan tidak mengerti apa arti dari kesedihan itu atau apa yang akan terjadi padanya. Dan tampaklah padanya 2 orang malaikat sangat tinggi, wajah mereka bersinar seperti matahari, dan mata mereka seperti suluh yang terbakar, dan api keluar dari mulut mereka. Sayap mereka lebih terang dari emas, dan tangan mereka lebih putih dari salju. Mereka berdiri di kepala tempat tidur Henokh dan memanggilnya dengan namanya. Ia terbangun dari tidurnya dan bergegas memberi hormat kepada mereka dan sangat ketakutan. Dan mereka berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, Henokh, jangan takut. Elohim yang kekal telah mengutus kami kepadamu, dan untuk membawa engkau bersama dengan kami ke surga. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan biarkan mereka tidak mencari engkau, sampai Yahweh membawa engkau kembali kepada mereka." Henokh melakukan seperti yang diperintahkan, dan setelah ia berbicara dengan anak-anaknya
dan memerintahkan mereka untuk tidak berpaling dari Elohim dan untuk menjaga penghakimannya. Kedua malaikat ini memanggilnya dan membawanya pada sayap mereka dan menempatkan dia di awan yang bergerak lebih tinggi dan lebih tinggi sampai mereka menurunkannya di surga pertama. Di sini mereka menunjukkan kepadanya 200 malaikat yang memerintah bintang dan layanan surgawi mereka. Di sini ia juga melihat perbendaharaan salju dan es, awan dan embun. Dari sana mereka membawanya ke langit kedua, di mana ia melihat malaikat yang jatuh dipenjarakan, dan mereka tidak mau mendengarkan perintah-perintah Elohim dan mengambil keputusan kehendak mereka sendiri. Mereka adalah malaikat yang jatuh. Malaikat jatuh kemudian berkata kepada Henokh dan memohon kepadanya, "Hai manusia Elohim, doakanlah kami kepada Yahweh." Tetapi Henokh menjawab mereka, "Siapakah aku, seorang manusia, sehingga aku harus berdoa untuk malaikat? Siapakah yang tahu kemana aku pergi atau apa yang menanti aku?" Para malaikat kemudian membawanya ke langit ketiga, di mana mereka menunjukkan kepadanya Firdaus dan semua pohon dengan warna yang indah, dan buah-buahan mereka yang matang dan lezat, dan semua jenis makanan yang mereka hasilkan. Dari situ bermunculan aroma yang menyenangkan, dan di tengah-tengah Firdaus ia melihat pohon kehidupan, dan di tempat itu di mana Elohim ada ketika dia datang ke Firdaus, pohon ini tidak dapat dijelaskan untuk keunggulan dan aroma manis, dan dia indah lebih dari semua makhluk, dan di semua sisinya seperti emas dan merah dalam penampilan, dan transparan seperti api, dan itu meliputi seluruhnya. Dari akarnya di taman keluar 4 sungai yang mencurahkan madu, susu, minyak, dan anggur, dan mereka mengalir ke Taman Eden yang terletak di perbatasan antara wilayah duniawi yang dapat dilihat dan wilayah surgawi yang tidak dapat dilihat, dan dari situ mereka pergi ke bumi. Dia juga melihat 300 malaikat yang menjaga taman dan tidak pernah berhenti bersuara dan memberkati, sambil bernyanyi mereka melayani Yahweh setiap hari. Para malaikat yang bersama Henokh menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini dipersiapkan untuk orang benar, sedangkan tempat yang mengerikan disiapkan untuk orang-orang berdosa yang berada di wilayah utara dari langit ketiga. Ia melihat ada segala macam siksaan dan kesuraman tak tertembus, dan tidak ada cahaya di sana, tetapi api suram selalu terbakar, dan semua tempat memiliki api di semua sisi, dan di semua sisi dingin dan es, sehingga membakar dan membeku. Dan para malaikat mengerikan dan tanpa belas kasihan membawa senjata buas dan penyiksaan mereka. Para malaikat kemudian membawa Henokh ke langit keempat dan menunjukkan semua yang datang dan pergi, dan semua sinar cahaya dari matahari dan bulan. Dan dia melihat 15 juta malaikat yang pergi dengan matahari dan bersama dengan hari, dan 1000 malaikat yang bersama dengan malam setiap malam. Setiap malaikat memiliki 6 sayap, dan mereka pergi di depan kereta matahari, dan mereka 100 malaikat menjaga matahari yang hangat dan cahaya itu. Ia melihat juga makhluk yang indah dan aneh bernama Phoenix dan Kalkidras yang bersama kereta dari matahari dan pergi bersamanya membawa panas dan embun. Para malaikat juga menunjukkan kepada Henokh 6 gerbang di sebelah timur dari langit, di mana matahari terbit, dan 6 gerbang di sebelah barat di mana matahari terbenam, dan juga di gerbang-gerbang ini bulan keluar di mana dia terbit dan terbenam. Di tengah-tengah langit keempat ini ia melihat pasukan bersenjata. Kemudian mereka membawa Henokh ke langit kelima, dan di langit kelima ini ia melihat banyak pasukan dari malaikat yang disebut Grigori. Penampilan mereka seperti manusia, dengan ukuran mereka lebih besar, dan wajah mereka layu dan bibir mereka diam. Dan Henokh bertanya, "Siapa mereka?" Dan para malaikat menjawab, "Ini adalah
malaikat Grigori yang dengan pangeran mereka menolak Yahweh yang kudus. Henok kemudian berkata kepada para malaikat itu, "Mengapa kamu menunggu saudara-saudaramu dan kamu tidak melayani di hadapan Yahweh? Dan mengapa kamu tidak melakukan tugasmu di hadapan wajah Yahweh? Jangan sampai kemarahan Elohim terjadi." Dan para malaikat ini mendengar teguran itu, dan ketika sangkakala bergema bersama-sama dengan panggilan keras, mereka juga mulai bernyanyi dengan satu suara, dan suara mereka naik ke hadapan Yahweh dengan kesedihan dan kelembutan. Para malaikat kemudian membawa Henok ke langit ke-6. Ia melihat 7 kumpulan dari malaikat yang mengatur dan mempelajari revolusi dari bintang-bintang dan perubahan dari bulan dan revolusi matahari, dan mengamati keadaan baik atau jahat dunia. Dan mereka mengatur ajaran dan petunjuk dan berbicara manis dan bernyanyi dengan segala macam pujian yang mulia. Pada mereka tunduk semua makhluk hidup baik di surga dan di bumi. Di tengah-tengah mereka ada 7 burung phoenix dan 7 kerub dan 7 makhluk bersayap 6 dan bernyanyi dengan satu suara. Ketika Henok mencapai langit ke-7 dan melihat semua pasukan yang berapi-api dari malaikat besar dan kekuatan dahsyat dan menakutkan dan yang memerintah dan berkuasa, ia takut dan gemetar dengan ketakutan besar. Dan malaikat-malaikat yang memimpinnya memegang dia dan membawanya di tengah-tengah mereka dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, Henok, jangan takut." Dan mereka menunjukkan padanya Elohim dari jauh, duduk di atas tahta yang tinggi, sementara semua pasukan surgawi yang terbagi dalam 10 kelas mendekat, berdiri di 10 langkah sesuai dengan tingkatan mereka dan bersujud di hadapan Yahweh. Dan mereka melanjutkan ke tempat mereka dalam sukacita dan kegembiraan dan cahaya yang tak terbatas. Mereka menyanyikan lagu-lagu dengan suara lembut dan indah dan melayani Dia yang mulia. Henok tetap berada di ujung langit ke-7 karena malaikat yang bersama dengan dia meninggalkannya dan berkata, "Sampai batas ini kami diperintahkan untuk menemani engkau," dan mereka meninggalkan Henok. Ketika Henok berada tetap di ujung langit ke-7, ketakutan besar menimpanya dan berkata kepada dirinya sendiri, "Celakalah aku, apa yang telah menimpa aku?" Tetapi kemudian malaikat Gabriel datang dan berkata kepadanya, "Henok, jangan takut, berdiri dan datanglah kepadaku." Dan berdirilah di hadapan Yahweh. Dan Henok menjawab, "Oh Tuanku, semangatku telah meninggalkan aku dengan takut dan gentar. Panggillah malaikat-malaikat yang telah membawa aku ke tempat ini, agar bersama mereka aku akan pergi ke hadapan Yahweh." Dan Gabriel mengambil dia dan membawanya seperti daun yang diboyong oleh angin dan menempatkannya di hadapan Yahweh. Henok jatuh dan menyembah Yahweh, berkata kepadanya, "Henok, jangan takut. Bangkit dan berdiri di hadapan wajahku." Dan Mikael mengangkatnya, dan Yahweh memerintahkan untuk menanggalkan jubah duniawi dari Henok dan mengurapi dia dengan minyak suci dan mengenakan baginya pakaian. Dan ketika Henok menatap pada dirinya sendiri, ia tampak seperti salah satu dari malaikat-malaikat Elohim yang mulia, dan rasa takut dan gentar meninggalkan dia. Yahweh kemudian memanggil salah satu malaikatnya yang paling bijaksana dari lainnya, dan dia yang menuliskan semua perbuatan Yahweh. Dan dia berkata kepadanya, "Bawalah semua kitab-kitab dari tempat perbendaharaanku, dan berikan buluh untuk Henok, dan tuliskan kitab itu kepadanya." Malaikat itu melakukan seperti yang diperintahkan, dan ia mengajarkan Henok 30 hari 30 malam, dan bibirnya tidak pernah berhenti berbicara, sementara Henok menuliskan semua hal tentang langit dan bumi, malaikat dan manusia, dan semua yang disampaikan. Dan dia juga menuliskan semua tentang jiwa-jiwa manusia, orang-orang yang dari mereka akan dilahirkan, dan tempat yang disiapkan untuk mereka selamanya.
Dia menyalin semuanya dengan akurat dan dia menulis 366 kitab. Setelah ia menerima semua pengajaran dari penghulu malaikat, Yahweh kemudian mengungkapkan kepadanya rahasia besar yang bahkan para malaikat tidak ketahui. Dan dia mengatakan kepadanya bagaimana keluar dari kegelapan terendah, bagaimana ciptaan yang terlihat dan tak terlihat, bagaimana ia membentuk langit, cahaya, air dan bumi, dan juga dia menceritakan jatuhnya setan dan penciptaan, dan juga menceritakan tentang kisah kejatuhan Adam kepadanya. Elohim menceritakan semuanya kepada Henok, serta mengungkapkan pula tentang masa dari dunia yang berjumlah 7.000 tahun, dan milenium ke-8 adalah waktu di mana tidak akan ada tahun, bulan, pekan, hari atau jam. Setelah Elohim selesai memberikan wahyu kepada Henok, ia berkata, "Sekarang kusertakan padamu malaikat Samuel dan Raguel yang membawamu kepadaku. Pergilah dengan mereka ke bumi dan beritahukanlah kepada keturunanmu hal-hal yang telah aku sampaikan padamu dan apa yang telah engkau lihat dari langit terbawah sampai tahtaku. Ajarkanlah segala sesuatu yang telah engkau tuliskan, dan mereka haruslah membacanya. Sebarkanlah kitab tersebut kepada keturunan mereka, dan dari generasi-generasi, dan dari bangsa ke bangsa. Dan kuutus kepadamu malaikat Mikael untuk mengajarkan kepadamu mengenai leluhurmu, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, dan Yered ayahmu. Dan tidak akan kumusnahkan mereka hingga akhir hidup mereka. Dan aku akan menyelamatkan keturunanmu dari banjir bah yang akan datang. Karena kekejian dan kejahatan manusia, aku akan membanjiri bumi dengan air, dan aku akan memusnahkan semuanya. Namun aku akan menyelamatkan orang saleh dari keturunanmu yang hidup menurut kehendakku. Dan benihnya akan membangkitkan berbagai generasi, dan keturunan keluarga itu aku akan menunjukkan kitab yang telah engkau tulis, dan sebagai pelindung mereka di dunia, akan kutunjukkan kepada manusia siapa saja yang hidup dengan benar dan yang menyenangkan hatiku, dan mereka akan memberitahu segala generasi setelahnya, dan mereka akan membacanya, dan akan dimuliakan pada akhirnya melebihi semuanya. Henok kemudian dikirim ke bumi untuk tetap di sana selama 30 hari untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Tetapi sebelum ia meninggalkan surga, Yahweh mengirim seorang malaikat kepadanya yang penampilannya seperti salju dan tangannya seperti es. Henok menatapnya dan wajahnya membeku, karena tidak ada manusia yang dapat bertahan melihat dia dan hidup. Para malaikat yang membawanya ke surga menempatkan dia di tempat tidurnya, di tempat di mana anaknya Metusala menunggu dia siang dan malam. Henok kemudian mengajarkan anak-anaknya dan seisi rumahnya, dan memberitakan mereka setia terhadap semua hal yang telah ia lihat dan dengar dan tulis. Dan dia memberikan kitab kepada anak-anaknya untuk menjaga mereka dan membacanya, dan mengingatkan mereka untuk tidak menyembunyikan kitab-kitabnya, tetapi menyampaikan mereka untuk semua yang ingin mengetahuinya. Ketika 30 hari telah selesai, Yahweh mengirim kegelapan ke bumi, dan ada kesuraman dan menggelapkan pandangan orang yang berdiri dengan Henok. Dan para malaikat mengambil Henok dan membawanya ke surga tertinggi, di mana Yahweh menerima dia dan menetapkan dia di hadapan wajahnya. Dan kegelapan hilang dari bumi dan cahaya muncul. Dan orang-orang melihat dan mencari Henok, tetapi tidak melihat dia, dan mereka memuliakan Elohim. Henok lahir pada hari ke-6 bulan Siwan, dan dikatakan bahwa dia dibawa ke surga di bulan yang sama, pada hari yang sama, pada jam yang sama, ketika ia dilahirkan. Dan Metusala kemudian cepat-cepat bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak dari Henok, mendirikan sebuah mesbah di tempat di mana Henok terangkat ke surga. Dan mereka mengadakan pesta besar dan bersyukur kepada Elohim yang telah memberikan tanda-tanda dan petunjuk melalui Henok.
Henokh lebih banyak bersama malaikat-malaikat Elohim, dan para malaikat mengajarkan kepada Henokh banyak hal dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, aturan matahari, dan dia menuliskan segala sesuatu di zaman generasi air bah hidup. Henokh juga bersaksi kepada para malaikat pengawas, yaitu Semiasa, Asazel, dan rekan-rekannya 200 malaikat yang telah berdosa dengan anak-anak perempuan manusia, karena mereka ini mulai menyatukan diri mereka sehingga akan mencemarkan, dan anak-anak perempuan manusia menjadi raksasa-raksasa besar yang membuat kejahatan besar di bumi. Henokh bersaksi melawan mereka semuanya karena kejahatan mereka. Henokh diambil dari antara anak-anak manusia, dan para malaikat mengantarkan dia ke Eden dalam kemuliaan dan kehormatan. Dan lihatlah, di sana dia menuliskan penghukuman dan penghakiman dunia dan seluruh kejahatan anak-anak manusia. Dan karena hal itu Elohim mendatangkan air bah ke atas seluruh bumi, karena di sana dia ditetapkan menjadi suatu tanda bahwa dia harus bersaksi melawan semua anak-anak manusia, supaya dia dapat membakar dupa di tempat kudus Yahweh, dan wanginya dapat diterima di hadapan Yahweh. Demikian sedikit informasi mengenai Henokh, seorang abdi Elohim yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mendapat perkenanan di hadapan Tuhan karena iman dan cara hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkatnya hidup-hidup ke surga untuk menjadi salah satu pemimpin para malaikat surga, dan kemudian menjadi saksi yang berdiri di hadapan Tuhan. Dia belum pernah mengalami kematian, tetapi di akhir zaman dia akan turun ke bumi bersama dengan Elia untuk melakukan tanda-tanda dan kesaksian di bumi. Mereka adalah dua saksi Elohim yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai 14. Mereka kemudian akan mati dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga mereka akan dibangkitkan dan kemudian terangkat kembali ke surga di hadapan semua musuh-musuh mereka. Demikian informasi mengenai abdi Elohim Henokh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.